Ada lagi yang namanya kinetika reaksi, atau seberapa cepat reaksi itu bisa terjadi. Ada cukup banyak faktor yang menyebabkan reaksi itu bisa cepat atau lambat. Pertama adalah kompleksitas reaktannya. Reaktannya semakin rumit, semakin panjang, rantainya misalnya karbon rantai 100 dibandingkan dengan hanya oksigen, itu jelas beda jauh. Ya, artinya reaktannya semakin kompleks, itu dia semakin lambat. Begitu pula dengan ukuran partikel. Semakin kecil ukuran, itu akan semakin cepat, karena semakin mudah dia bertabrakan atau bertemu satu sama lain. Konsentrasi reaktan juga, reaktan yang semakin pekat, artinya semakin banyak komponen-komponen reaktannya dibandingkan pelarutnya, maka kecepatan reaksinya juga akan semakin tinggi. Tekanan juga begitu. Tekanan artinya suatu tekanan dalam ruang itu akan membuat reaktan-reaktan itu semakin mudah bertemu. Artinya semakin mudah bertuburukan dan semakin mudah melakukan reaksi. Suhu juga, suhu itu akan membuat atom itu bergerak semakin cepat, yang otomatis pertemuan antar atom itu semakin cepat. Dan katalis juga, adanya katalis tadi sudah dijelaskan di awal. Ini adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi kira-kira reaksi itu bisa cepat atau lambat. Ya, jadi kita misalkan ya ada reaksi A menjadi B, reaksi yang sangat sederhana di sini. Reaksi A berubah menjadi B. Kecepatan reaksi itu bisa diukur dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama itu adalah minus delta A per delta T. Minus ini menunjukkan pengurangan. Jadi kan reaksi itu kan A awalnya ada, lama-lama dia berubah menjadi B. Artinya apa? A ini semakin berkurang. Nah, kecepatan A ini berkurang terhadap waktu, itu yang kita bisa sebut sebagai rate atau kecepatan reaksinya. Atau kita juga bisa meninjau dari sisi produknya, kecepatan B itu terbentuk. Kan pada kondisi awal ya, pada kondisi awal B itu kan 0, tidak ada, yang ada hanya A. Kemudian A itu bereaksi menjadi B. Kan artinya A itu semakin lama semakin sedikit, B itu semakin lama semakin banyak. Artinya ada kecepatan pengurangan A dan ada kecepatan penambahan B. Ini bisa kita tinjau salah satunya. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, jadi misalkan pada kondisi awal A itu yang berwarna hitam, semuanya hitam. Lama-kelamaan hitamnya berkurang, muncul B yang berwarna merah. Nah, lama-kelamaan kan merahnya makin banyak sampai pada kondisi tertentu merahnya mendominasi. Artinya kan kecepatan pengurangan yang warna hitam ini bisa diukur kan, misalnya setiap 10 menit dia berkurang berapa, atau yang merah ini setiap 10 menit dia tambah berapa. Itulah kecepatan reaksi. Ya, dasarnya seperti itu, walaupun secara teknis akan lebih kompleks lagi nantinya. Nah, bila kita grafikkan kan bahwa di kondisi T sama dengan 0 ya, kondisi awal adanya cuma molekul A, B itu 0. Tapi kan lama-kelamaan A itu berkurang, B itu makin bertambah. Nah, ini kan suatu grafik ini kan bisa kita anggap dia sebagai suatu persamaan. Ya, suatu persamaan ini nanti bisa menjadi suatu kinetika reaksi, kecepatannya kira-kira berapa. Nah, bila reaksinya lebih kompleks seperti ini ya, ada dua reaktan dan dua produk, maka rate-nya itu kita bisa tinjau, misalnya kita meninjau dari pengurangan ini, maka kita butuh yang namanya order reaksi. Karena kecepatan A berkurang dan B berkurang itu beda. Ya, jadi ada A, K, A, X, B, pangkat Y ya. Ini order reaksi. Ini akan menjadi lebih rumit lagi. Ini tidak kita pelajari di sini.